Selamat datang kembali di podcast Bicara KPU Kabupaten Manggarai Barat bersama saya, Kris Beda Somerbes. Di ruang bincang kita kali ini, kita tidak hanya berbicara tentang pemilu dan pilkada, tetapi juga tentang demokrasi sebagai ruang hidup di mana warga, terutama perempuan, menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan. Hari ini kita akan berbincang dengan sosok yang inspiratif, Martha Muslin Tulis, seorang aktivis lingkungan, pelaku pariwisata berkelanjutan, dan figur publik dari Flores, khususnya di Flores bagian barat, yang sempat digadang-gadang menjadi calon Bupati Manggarai dalam Pilkada 2024 kemarin. Beliau dari Laut Labuan Bajo hingga panggung politik lokal. Perjalanan hidupnya menunjukkan bagaimana keteguhan, kepemimpinan, dan juga empati sosial bisa menjadi jembatan antara gerakan akar rumput dan kebijakan publik. Kita dalam sesi kali ini akan membahas apa arti demokrasi bagi perempuan. Mengapa suara perempuan penting dalam pembangunan demokrasi lokal? Dan bagaimana perubahan bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Selamat datang Kak Ica. Terima kasih. Apa kabar? Baik. Baik. Sehat selalu. Apa aktivitas sementara ini? Banyak. Lagi ambil S3 Sustainable Development di Trisakti sambil ngajar juga. Di Trisakti? Ya, Trisakti. Sustainable Development? Iya. Sebelumnya S2 di Trisakti juga. Di Trisakti. S1 di Bali. Jadi linear tentang pariwisata? Sayangnya tidak. S1-nya hukum, S2 S3-nya ekonomi bisnis. Ekonomi Bisnis. Ya, Fakultas Ekonomi Bisnis. Jurusan S2 S3-nya sama, Sustainable Development. Dan sementara ini aktivitasnya kesehariannya apa? Keseharian selain manage proyek sampah lautan di Labuan Bajo, kita juga ada program penanaman mangrove dan koral. Sampahnya kan di 6 pulau. Terus kemudian saya sendiri juga jadi konsultannya salah satu bank. Jadi ngajar CBT sama Bastra di beberapa pulau di Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Bali, Lombok. Terkait dengan community based tourism. Community based tourism. Ya, pariwisata berbasis masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat. Kakak. Saya panggil Kak Ica ya. Siap. Kak Ica. Lahir dan dibesarkan di Ruteng dengan kultur adat yang begitu kuat dan begitu kental. Kemudian merantau ke Bali, kuliah dan kemana-mana ya. Nah, kemudian kembali ke Labuan Bajo untuk melanjutkan aktivitas sosialnya. Nah, ini semacam perjalanan dari pinggiran ke pusat dan kemudian kembali ke pinggiran. Nah, apa pengalaman itu membentuk kepekaan sosial politik Kak Ica? Saya pikir itu alasan saya pulang kampung. Jadi kalau banyak orang pulang kampung karena mungkin kalah ya di rantauan. Kalau saya dulu kan sedang dipromosikan ke luar negeri malah dari perusahaan. Saat saya memutuskan untuk pulang kampung, karena waktu itu saya melihat orang-orang yang kebetulan melamar ke perusahaan kami itu tidak punya kapasitas yang cukup dan percaya diri yang cukup untuk bisa melamar ke posisi-posisi supervisor atau manajer. Selalu ambil yang paling bawah, misalnya gardener atau housekeeping. Housekeeping tidak paling bawah ya, tapi maksudnya kalau bisa lamar supervisor housekeeping, kenapa mulai dari yang paling bawah gitu? Apa yang salah dengan sistem pendidikan kita, atau apakah yang salah dengan daerah kita sehingga kita tidak punya rasa percaya diri untuk bisa pada saat merantau itu tidak mulai dari paling basic. Jadi ya saya pikir saya kemudian melihat itu sebagai sesuatu yang saya pikir bisa saya sumbangkan dari apa yang saya punya, misalnya pengalaman atau strategi atau bagaimana, sehingga memutuskan pulang kampung. Oke lah, itu Kak Ica itu dari perspektif yang umum ya, tapi dari perspektif gender seperti apa? Dengan pulangnya kembali ke akar atau pulang kembali ke pinggiran seperti ini? Kalau perempuan Manggarai kan memang sejak lahir sudah dapat ini ya, sudah didiskriminasi dengan anak ATP yang tahunnya itu. Jadi perempuan tidak punya hak suara, tapi punya kewajiban
finansial pada saat ada kegiatan, ada sida dan lain-lain. Iya. Ngomong nggak boleh, Iya. tapi duit jadi backbone, jadi Iya. tulang punggung gitu. Hmm. Jadi secara culture memang sudah seperti itu. Tapi saya pikir kan bisa dilakukan breakthrough ya. Kita Iya. bisa membuat terobosan kalau kita sendiri punya komitmen dan persisten dengan pilihan kita bahwa ini tidak bisa dilakukan dengan cara biasa. Dan untuk jadi seperti itu kan tidak bisa kita juga sendiri ada di posisi yang middle. Harus masuk perusahaan jadi top leadernya, masuk ke organisasi jadi pemimpinnya. Nah, karena Jadi memang, leading by example lah. ya, karena memang Kak Ica saya sudah mengenal sudah sejak lama, Iya. dan Anda bekerja di bawah sektor yang terbilang keras, pariwisata, dan itu sangat maskulin, di mana bahkan menjadi dive master. Iya. Kemudian apa makna perjuangan itu juga menginspirasi Kak Ica untuk kemudian memang perempuan tidak seharusnya berada di level itu, seperti itu. Saya pikir we never know until we try. Oke. Karena meritokrasi kan tidak terlalu bekerja di Indonesia. Oke. Karena di Indonesia kita tahu lah sistem politik kita seperti apa. Segala hal itu tidak dinilai dari kemampuan atau kapasitas kita, tapi kamu anak siapa, berapa duit di bankmu, seperti begitu. Sehingga kemudian kan kita harus membuat terobosan dengan melakukan sesuatu yang tidak mainstream. Seperti contoh dengan dive master yang dulu bahwa hanya laki-laki yang bisa kerja di lautan, jauh dari keluarga, kerjanya juga berat, dan setelah kita coba malah banyak sekali perempuan yang ternyata punya kemampuan yang jauh lebih baik dari laki-laki juga. Iya, karena memang saat banyak orang hari ini mengejar karir pribadi, Kak Ica justru pulang ke bidang yang memang tidak banyak dijamah, bukan hanya oleh banyak orang, tapi lebih-lebih kepada perempuan, yaitu terkait dengan jalur sosial dan lingkungan. Apa momen paling menentukan mengubah cara sehingga Kakak Ica memilih jalur itu? Dulu awalnya memang tidak spesifik tentang gender ya. Tapi dalam perjalanan kemudian melihat banyak role model dunia yang kemudian membuktikan bahwa kepemimpinan yang dipimpin oleh perempuan itu ternyata bisa membuat banyak perubahan. Yang paling keren itu kan waktu saat taruhlah pada saat pandemik ya, suksesnya Perdana Menteri New Zealand, terus Merkel di Jerman juga. Ada banyak contoh di dunia pada saat perempuan yang menjadi pemimpin itu bisa melakukan hal-hal yang sekian lama tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki. Entah karena sistem sosial atau agak terlalu banyak pertimbangan untuk melawan arus. Sementara perempuan dekat sekali dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan kehidupan manusia ya. Jadi guru pertama. Artinya kalau berani membuat perubahan ya pasti. Some people say it's like educated the woman and educated the nation, right? Jadi selain karena memang terinspirasi dengan figur-figur yang figur-figur itu. Dan saya sendiri pun juga datang dari keluarga yang cukup demokratis. Jadi bapak itu memilih untuk memberikan hibah pada saat dia masih hidup. Dan karena dia tahu kalau dia sudah meninggal nanti kan anak laki-laki secara hukum adat kan hak waris. Jadi pada saat dia masih hidup dia kasih duluan anak perempuannya itu hibahnya. Jadi ada peran keluarga sih di dalam. Keluarga, kemudian juga ada kecemasan pribadi. Ya, karena latar belakang keluarga, kondisi sosial di mana-mana, di mana anak perempuan ya sudahlah nanti kan sekolah tinggi-tinggi berakhir di dapur juga. Jadi ya itu harus didobrak cara berpikir. Nah, terkait dengan pemberdayaan lingkungan dan kepemimpinan sosial, saya kira Kak Ica sudah sampai sejauh ini sudah punya begitu banyak pengalaman. Kemudian bagaimana Kak Ica melihat apakah ada ketimpangan yang terjadi selama ini di Manggarai Barat, khususnya peran perempuan dalam dunia pariwisata, lingkungan. Kita belum masuk ke politik ini, tapi di dunia kerja Kakak Ica selama ini. Ketimpangannya besar sekali ya. Ketimpangan masalah gender. Pariwisata itu kan meant to be untuk perempuan sebenarnya. Tapi kan kondisi kita lihat ya, bukan hanya mungkin tidak spesifik di Labuan Bajo lah ya, di Indonesia seluruhnya juga itu lebih domain laki-laki.
Jadi ada banyak hal yang harus diadvokasi, baik itu akses kerja, ada banyak perusahaan-perusahaan juga yang belum mengerti tentang hak perempuan untuk cuti, misalnya datang bulan, hamil dan hal-hal seperti itu harus diadvokasi oleh orang-orang yang memang paham dan memang punya punya keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan dalam hal itu. Dalam banyak hal. Iya, iya. Kita lihat contoh saja yang paling basic di desa. Di desa kan orang rasa biasa itu bangun air di pinggir jalan, bak air itu kan, tanpa bilik. Saudarinya mandi di situ, sopir travel lewat, terus keran air yang terlalu rendah sehingga pada saat mereka taruh jerigen itu badannya tidak tertutup dengan baik. Jadi itu saya pikir dari sistem negara kita juga, quorum 30% pada saat pengambil kebijakan kan perempuan yang diam semua yang datang. Oke. Gitu. Sehingga kemudian berpengaruh terhadap bagaimana mereka merasa terbiasa bahwa hak mereka tidak dipenuhi. Sehingga pada saat kerja juga sakit datang bulan pun juga tetap harus kerja, padahal punya hak 2 hari untuk cuti dalam 1 bulan. Iya, saya kira memang konsen Kak Ica di dalam dunia perempuan tinggi ya. Karena apakah mungkin ini salah atau benar ini Kak Ica? Apakah betul misalnya Kak Ica dalam satu kesempatan juga melatih juga teman-teman perempuan untuk dive master? Iya, sudah banyak di sini. Sudah banyak ya. Selain di dunia dive master itu di bidang apa saja Kak Ica? Pertama dulu sebenarnya kan manajer dulu. Manajer di kantor ya. Karena perempuan Manggarai tidak pernah merantau. Jadi saya latih kepemimpinan itu dari anak di kantor yang sebelumnya office girl, kemudian bisa jadi GM. Iya. Dari situ dulu. Terus kemudian sebenarnya waktu program dive master itu karena ditantang. Karena dibilang kau potong jari saya kalau orang Flores bisa jadi dive master dalam 6 bulan. Dia salah. Dia nantang orang yang hobinya mendaki gunung. Nggak ada jalan mundur. Lalu dibuktikan, bukan hanya laki-laki, perempuan juga bisa. Jadi setelah sehari 4 perempuan pertama semuanya lolos jadi dive master. Adakah tantangan yang dihadapi dalam proses itu Kak Ica? Well, tantangan banyak. Waktu itu saya fokusnya kan anak-anak pesisir. Secara budaya mereka agak susah diterima, sehingga kemudian dive master perempuan pertama Sari itu pensiun setelah menikah. Selesai karirnya. Terus ya tantangan anak-anak pesisir di sini, padahal kan kita mau ciptakan guardian pariwisata yang datang dari pesisir kan. Tapi tantangan agama, budaya, sehingga kemudian karir mereka tidak panjang. Sayang atau untungnya anak-anak yang dari gunung lebih punya karir panjang di situ. Karena ya kalau orang nyelam kadang-kadang pakai bikini, gantinya juga tidak proper segala macam. Jadi itu dari tantangan personal masing-masing atau juga secara kultural. Culture lebih banyak kepada tantangan kultural, karena kan bagaimana menceritakan kerjaan mereka kepada orang tua atau saudara-saudara mereka di kampung. Bahwa kehidupan pariwisata seperti ini. Iya. Tapi dari sisi state sendiri seperti apa? Peran pemerintah dalam kerja-kerja kakak ada intervensi yang cukup signifikan atau tidak? Banyak yang harus dibenahi kalau tentang negara khususnya dalam pariwisata. Karena saya ngajar juga kan dalam beberapa kesempatan di Jawa atau di tempat lain di Jakarta, sering menemukan bahwa pengambil kebijakannya sendiri itu tidak paham masalah tentang socio-culture impact dalam interaksi masalah pariwisata itu. Om Chris mungkin dengar program homestay itu kan? Homestay bagaimana tamu, tujuannya bagus supaya uang turis bisa masuk langsung ke keluarga. Tapi kan tidak ada proteksi tentang orang di dalam rumah. Pertahanan budaya terakhir kita itu rumah tangga kan? Iya. Bagaimana misalnya turisnya yang masuk pedofil misal? Atau LGBTQ. LGBTQ masuk ke rumah orang Muslim fanatik. Tidak ada SOP yang jelas bagaimana interaksi di situ. Yang dikawal selama ini hanya soal hospitality. Exactly, teknis, dan tentang uang aja. Mereka lupa dengan bahwa ada culture-nya itu juga tidak dijamah. Itu justru yang paling penting. Saya bicara sama Sandiaga Uno waktu saya ngajar di Semarang itu. Saya ngomong Pak Menteri programnya bagus secara ekonomi. Tapi pertahanan budaya terakhir orang itu rumah tangga, dan Bapak sedang masukkan budaya asing itu tanpa proteksi ke dalam rumah tangga. Kalau anaknya udah diperkosa sama pedofil, Bapak udah terlambat untuk buat ini SOP untuk proteksi. Jadi code of ethics itu harus diperketat. It's not only about money. Oke. Ya,
kalau kita bilang kerusakan dilakukan oleh tambang itu rusaknya kan satu lokasi. Tapi kalau kerusakan pariwisata Iya. itu bisa sampai ke nadinya masyarakat. Jadi dalam perspektif Kak Ica itu sentuhan-sentuhan suprastruktur seperti itu hanya menyentuh di soal teknis dan money tadi. Yes, shallow, Ah. di permukaan sekali, tidak mendalam ini. Tapi dari soal kebijakan yang komprehensif itu kurang. Tidak holistik pendekatannya. Nah, ini yang menjadi penting. Apakah karena itu Kak Ica kemudian maju ke dalam sistem itu? Iya, saya setelah maju dan berkecimpung dalamnya kan baru saya sadar bahwa seperti tadi saya bilang meritokrasi itu tidak bekerja di Indonesia. Karena ternyata bukan orang pintar yang bisa masuk di politik di Indonesia, tapi orang punya duit. Mahal sekali kos politik di Indonesia. Setelah masuk di dalamnya saya baru sadar, oh ya. Jadi kalau misalnya contoh di Manggarai Barat, legislatifnya ada 3 dari 30 ya, 10%. Padahal kan pada saat daftar harus 30% kan. Tapi toh tidak menghasilkan 20% juga jumlahnya di dalam. Karena perempuan dekat sekali dengan masalah domestik. Sementara jadi fokusnya itu masalah domestik. Orang di survival stage itu tidak akan berjudi dengan ratusan juta atau ratusan juta atau bahkan miliaran. Sementara laki-laki tidak dekat dengan masalah domestik dalam rumah tangga, masalah sida dan lain-lain. Kembali ke culture tadi. Jadi perempuan lebih banyak berpikir itu, bagaimana kalau ada begini, kalau saya kalah, kira-kira ini bisa di cover nggak masih? Saudara saya mau nikah nanti, ada nggak saya di duit untuk bayar sidanya dia? Sehingga keinginan untuk bertaruh itu jadinya lebih didominasi oleh laki-laki. Ya, itu yang kemudian menjadi refleksi saya juga secara pribadi, di mana kakak 2024 kemarin kemudian mau mencalonkan diri menjadi salah satu bupati di Manggarai Raya ini, yaitu di Kabupaten Manggarai. Apakah ini karena dalam tanda kutip, quote in quote, adalah kemarahan substansial eksistensial itu terhadap situasi yang selama ini berjalan? Ya, karena saya tidak punya pengalaman bekerja dengan birokrasi ya. Jadi pengalaman saya itu bisnis dan NGO, di mana kita memotong semua birokrasi yang panjang itu demi tercapainya tujuan yang signifikan, tangible in short time. Jadi kita memotong banyak birokrasi untuk mencapai tujuan yang signifikan. Dan saya melihat kemudian pembangunan kan banyak sebenarnya bisa dilakukan dengan kalau kita memotong alur birokrasi itu, kepala daerah yang lebih inovatif dalam mencari sumber-sumber pendanaan. Banyak contohnya di Indonesia, orang-orang yang bisa mengakses dana luar negeri, dana CSR dan lain-lain untuk melakukan terobosan. Dan saya lihat potensi untuk melakukan terobosan itu ada di Manggarai. Tapi setelah berkali-kali memberikan masukan kepada pemimpin yang ada dan ternyata tidak dijalankan, entah karena tidak populer secara politik atau apapun, sehingga kemudian saya pikir mungkin coba dulu jalan ketemu orang-orang, setidaknya kita tanam ide itu di dalam otak mereka dulu. Jadi karena dorongan idealisme selain sekaligus untuk melakukan perubahan secara signifikan. Ya, dan membuat mereka juga, kita mulai dari yang pertama lah ya. Saya calon perempuan pertama kan, yang bakal calon bupati di Manggarai, triple minority, perempuan single mampu lah. Gitu. Jadi biar mereka kasih efek kejut. Yang maju bukan hanya perempuan yang normal ya, maksudnya sudah single parent lagi, perempuan lagi, gitu. Jadi mereka dikasih efek kejut yang cukup kuat, sehingga kalau kedepannya ada perempuan-perempuan yang less drama dari saya hidupnya, saya pikir kansnya akan lebih besar untuk mereka terima. Tapi memang di satu sisi memang sudah memberikan semacam trigger untuk perempuan-perempuan lain. Tapi Kak Ica, ini saya mau menggali lagi. Apakah ada benturan nilai logika aktivisme kakak dengan nilai logika politik? Kan beda jalur. Nah, itu seperti apa kira-kira refleksi awalnya? Persis itu yang membuat kemudian saya memutuskan tidak maju terus. Dari proses proses pendaftaran, survei, dan banyak hal, lobby-lobby politik dan lain-lain. Ya, besar di aktivis itu ternyata tidak gampang untuk melunturkan kita punya idealisme bahwa harusnya seperti ini. Di politik kan tidak seharusnya. Baiknya begini. Enaknya seperti begini. Dan itu keputusan yang refleksi itu yang membuat kemudian saya memutuskan mungkin belum sekarang. Saya butuh banyak membunuh dulu saya punya. Bukan membunuh ya, mengurangi lah. Mencari win-win di antara dua
pola pikir yang sangat radikal, aktivis, garis keras, dan lobby-lobby politik di mana kita harus banyak kasih longgar ikatan untuk bisa mencapai tujuan. Belum sekarang. Bukan berarti bukan pilihan ya. Well, some people say never, so we don't know 5 minutes Oke. later. Oke. Nah, memang banyak perempuan memang enggan masuk ke dalam dunia politik karena memang politik dipandang sebagai dunia yang quote unquote kotor. Sangat kotor. Saya sudah masuk di dalamnya, sedikit trauma. Hmm. Dan tapi bukan berarti kakak kemudian harus mundur dalam waktu-waktu ke depan. Tapi ini adalah proses untuk melihat situasi dan kondisi ya. Ya, saya sudah challenge stereotype sejak zaman dulu. Masa karena trauma satu kali langsung mundur? Tidak lah. Ya memang baik kakak. Memang demokrasi ini sering dipahami sebagai urusan pemilu saja, tapi sebenarnya tidak sekecil itu. Bukan hanya soal pilkada, tapi bahwa peran kita dalam ruang publik mempengaruhi kebijakan dengan cara-cara kerja kita itu, saya kira tetap menjadi bagian dari demokrasi itu. Nah, dengan refleksi ini kira-kira bentuk-bentuk mempengaruhi kebijakan politik seperti apa yang kakak harus terus perjuangkan? Bagusnya besar di NGO, kita semua tahu bahwa NGO itu adalah partner pemerintah yang sangat kuat bisa mendorong perubahan, baik itu di level kebijakan maupun di akar rumput ya. Kita tahu semua banyak undang-undangnya kita yang dilobi oleh LSM atau NGO di DPR RI gitu. Jadi warga negara yang aktif saja, tidak harus duduk menjadi siapa, tapi kita bisa buat perubahan dengan yang kita bisa dan hari ini. Tidak hanya sampai di berpikir saja, ide saja, tapi bagaimana kita juga memberi contoh mengeksekusi ide itu sehingga kita bisa melihat tantangannya ada di mana. Saya pikir itu yang paling penting yang harus dilakukan oleh semua warga negara. Ya, salah satu contoh konkretnya itu kakak bahwa banyak program pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan perempuan misalnya, tapi mungkin tidak menjawab secara substansial ke akarnya. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu yang kemudian menjadi alat jual? Saya pikir itu menjadi penting ya, karena kalau lihat kita contohkan di Manggarai Barat saja, ada berapa itu? 3 perempuan di DPR. Sudah hampir 1 tahun saya belum pernah dengar satu kali statement pun tentang pemberdayaan perempuan. 1 kali pun belum ada. Entah itu karena tidak ada idenya atau tidak peduli. Yang penting sudah duduk aja gitu kan. Padahal kan kita punya harapan kehadiran perempuan-perempuan di dalam ruang parlemen itu akan lebih memberi tekanan yang lebih lah. Seperti tadi saya contohkan itu masalah air saja. Itu contoh kecil. Air tuh berhubungan sekali dengan kesehatan, stunting dan lain-lain. Dimulai dari apakah mereka cukup sensitif melihat hal-hal kecil gitu. Dari sisi aksesibilitas mungkin cepat ya. Tapi dari sisi etiknya itu mungkin tidak terlalu. Ya, itulah politik di Indonesia. Ada banyak tekanan-tekanan mungkin tidak sesuai dengan mandat partai atau partainya memang tidak mengadvokasi hal-hal seperti itu. Terlalu banyak. Oke Kak. Nah, kira-kira apa sekarang yang diharapkan oleh Kak Ica dalam proses ini untuk menggandakan model-model kepemimpinan ideal seorang perempuan di Manggarai Barat atau mungkin di Flores pada umumnya? Ya, saya memang sedang fokus di situ, bukan hanya di ini ya, bukan hanya di Flores saja, sampai ke ke Sumba, kemana juga. Saya maunya ke depan itu perempuan-perempuan itu lebih percaya diri. Bahwa kita bisa melakukan perubahan karena sebenarnya yang paling dekat dengan orang-orang bilang kalau politik itu kan pergi ke rumah, ngomong sama mamanya, satu keluarga ikut. Kenapa itu kemudian kita tidak pakai sebagai amunisi untuk melakukan perubahan dalam skala yang lebih besar? Kita harus bunuh rasa inferiority syndrome itu, mulai dari membuat dobrakan-dobrakan kecil di dalam keluarga, yang kemudian kita berharap jadi snowball kan, nanti kita bisa mempengaruhi politik di skala yang lebih besar. Karena ada anekdot Kak, laki-laki itu kepala keluarga, tapi perempuan itu leher. Jadi kalau leher itu belok kemana saja, kepalanya ikut. Jadi mungkin seperti itu perspektif politis Kak Ica dalam mengembangkan civic yang ada di luar. Saya kira program-program konkret apa Kak Ica yang selama ini dikembangkan untuk penggandaan wacana, penggandaan aksi itu kepada perempuan-perempuan kita? Pertama, yang kami lakukan, kalau saya secara pribadi kan, saya mengikuti banyak sekali riset, bergabung dalam riset-riset yang berhubungan dengan
kekerasan perempuan, akses perempuan, seperti di Sumba itu kan GBV, Gender Based Violence in Relation to Water Distribution, atau di Labuan Bajo, Impact Tourism to Water and Gender, bagaimana politik air itu yang lebih berpihak kepada korporasi daripada ke masyarakat, sementara air itu sangat berhubungan dengan masalah domestik kan, masalah perempuan. Jadi kita mengadvokasi dengan riset, tapi di dalam riset itu kita memberikan penyadartahuan tentang hak-hak perempuan sebagai warga negara. Jadi business as usual, sesuatu yang sudah lama terjadi, bukan itu hak mereka. Hak mereka itu disampingkan oleh negara. Dan kita harus mulai kasih tahu ke mereka, hak kamu itu seperti begini. Akan lebih enak kalau hidupmu seperti ini. Jangan biarkan laki-laki mengambil keputusan dalam setiap pembangunan, karena mereka tidak dekat dengan apa yang kita rasakan. Mulai dari situ, ikut riset, terus kemudian saya juga di sini kemarin dengan ASPEM itu kan, Asosiasi Peternak Perempuan Mandiri, bisa mencoba melingkan peternak-peternak perempuan dengan bisnis di Labuan Bajo, sehingga kemudian orang bisnisnya juga tahu bahwa ternyata ada orang-orang yang bisa mendapat manfaat, bukan hanya turis, bukan hanya pekerja, tapi linkage-nya lebih besar gitu. Dan itu semua perempuan. Beberapa perempuan juga kemarin dikaderisasi di WP, teman-teman kita dibuat jadi manajer, dikirim untuk ikut conference di mana-mana. Jadi kita mencoba mengikis inferiority syndrome itu dengan menaikkan level pergaulan mereka dan melihat dunia dengan perspektif yang lebih beda. Action, research, action lagi, research lagi, action lagi. Nah, itu model penggandaan, penggandaan gagasan dan apa namanya? Ya, learning process. Ya. Karena kita harus tes juga apa yang tesis yang ada di kepala kita, apakah ini cara yang benar, apakah tidak terlalu bertabrakan dengan kondisi budaya dan lain-lain. Kita belajar, kemudian mencoba lagi, kira-kira di hal yang mana lagi kita bisa masukkan perempuan tanpa harus berbenturan dengan budaya. Berbenturan keras, biar smooth perubahan. Berarti yang paling keras tantangan itu di culture ya? Culture itu budaya patriarkis sekali. Tapi secara struktural seperti apa? Kalau secara struktural kan bagaimana kita menggandakan, membesarkan gagasan itu dan membuat beberapa orang percaya, sehingga kemudian secara struktur kita bisa melakukan perubahan kalau kita besar suaranya, banyak, kuat gitu. Semakin banyak, kemudian civiknya juga semakin apa namanya? Di mainstreamingkan isunya. Tapi memang itu tadi tantangan yang paling besar yang kita hadapi. Nah ini yang terakhir nih kakak. Apa pesan-pesan kakak untuk perempuan di Manggarai Barat ini secara khusus, Manggarai Raya dan juga Flores, bahkan Indonesia ini, dengan pengalaman panjang kakak sebagai seorang perempuan yang menurut saya ini perempuan ipulexot puluhan kami macam politik ada, hukum ada, semua bidang ada di Kak Ica. Nah, kira-kira apa harapan kakak untuk perempuan Manggarai Raya? Kalau khusus untuk perempuan Manggarai ya, saya pikir kita harus berani untuk melakukan perubahan tanpa harus menghilangkan identitas kita sebagai perempuan Manggarai. Mungkin sedikit tambahan cerita bahwa kalau di Manggarai perempuan dengan laki-laki itu Om Kris, kalau dia 50-50 dengan laki-laki, perempuannya dianggap tidak tahu adat. Jadi tidak terlalu harus sama benar-benar, sehingga kemudian peran suaminya menjadi hilang kalau dia ibu rumah tangga, tapi tetap menjadi perempuan Manggarai, tapi bisa membuat gebrakan, terobosan. Apakah karena imajologi tadi soal atapeang atau one tadi? Ya, misalnya saya punya suami tidak terlalu tinggi sekolahnya, misalnya saya doktor, dia S1. Tamu datang, saya lebih banyak ngomong, itu saya dicap perempuan tidak tahu adat, walaupun saya lebih tahu. Jadi harapan saya untuk perempuan Manggarai, mari kita pelan-pelan melakukan perubahan dengan cara yang lembut, dengan seperti budaya perempuan Manggarai yang tahu adat, tapi hilangkan inferiority syndrome kita. Kita bisa melakukan perubahan karena jumlah kita lebih banyak dan karena kita adalah pendidik pertama dalam keluarga. Dalam perspektif politik Kak Ica, apa peran perempuan yang seharusnya Kak Ica harus sampaikan kepada publik ini? Quorum 30% itu sebenarnya tidak adil. Tapi bahkan 30% itu pun tidak terpenuhi dan sudah tidak mencapai 30% tidak punya konsep pula gitu. Jadi harapan saya untuk perempuan-perempuan yang sudah
mendapatkan kesempatan untuk mewakili perempuan-perempuan maupun masyarakat pada umumnya, lebih banyak baca buku lah, lebih sensitif melihat masalah-masalah sosial dan bersuara. Tugasnya kan hanya bersuara aja, Iya. malah tidak bersuara. Iya, karena memang salah satu substansi demokrasi adalah perbedaan. Yes. Semakin banyak kita berpendapat dengan berbeda pendapat, Ya. itu semakin kaya. Jadi Kak Ica berharap seperti itu perempuan-perempuan Manggarai. Harus seperti itu idealnya. Kalau mau melihat Manggarai yang lebih baik di masa depan. Oke. Kak Ica, closing statement. Mungkin pesan paling khusus untuk perempuan, politik, dan demokrasi. Pesan saya untuk perempuan Manggarai, walaupun kita ini PA, tapi kita adalah tulang punggung juga budaya kita. Jadi jangan takut berbicara, sampaikan dengan santunnya perempuan Manggarai, tapi hanya kita yang bisa melakukan perubahan sebagai guru pertama di dalam. Terima kasih banyak, Ica. Luar Thank you. biasa. Ya, dari Laut Labuan Bajo ke panggung politik. Martha Muslim Tulis mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak lahir di ruang rapat atau baliho kampanye, tapi di dalam kesadaran dan keberanian untuk peduli. Perempuan seperti Martha Muslim Tulis menunjukkan bahwa demokrasi bisa bersuara lembut, tapi daya ubahnya kuat. Terima kasih Kak Ica untuk percakapan yang jujur, mendalam, dan sangat membantu, juga reflektif hari ini. Saya, Krispeda Somerpes, dari podcast Bicara KPU Kabupaten Manggarai Barat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari kita jaga demokrasi, bukan hanya di bilik suara, tapi juga di kehidupan kita sehari-hari.